Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mengklarifikasi dengan adanya pernyataan video saya yang sebelumnya, yang itu saya melihat di komentar-komentar ada yang bilang saya ini pengikutnya Samsuddin, ada yang bilang saya ini saudaranya Samsuddin, ada juga yang bilang saya ini pro terhadap Samsuddin. Jadi begini ya saudaraku semuanya, saya di sini tidak pro kepada siapapun. Saya hanya menyatakan apa yang terjadi saat ini yang lagi viral. Mungkin di antara kalian tidak memahami akan kata-kataku ini. Sebenarnya, sejujurnya, saya ini sangat mengapresiasikan daripada pesulap merah. Pada kenyataannya pesulap merah itu perbuatannya memang benar-benar baik. Yang beredar di media-media memang yang benar itu pesulap merah. Akan tetapi saya bicara di sini bukan karena perbuatan atau kebaikannya. Yang saya bicarakan di sini lebih kepada sifat sombongnya, seolah-olah dia tidak mempercayai adanya hal gaib. Padahal gaib itu memang benar-benar ada, itu semua orang pun bisa merasakan adanya gaib itu, termasuk si pesulap merah pun pasti merasakan akan adanya hal gaib itu. Cuma kenapa dia tidak percaya kepada hal gaib, sementara dirinya pasti merasakan adanya hal gaib itu. Soal persoalannya sama Gus Samsuddin, saya itu tidak mempermasalahkan. Silahkan lanjutkan perjuanganmu, Marcel atau pesulap merah, itu baik menurut saya. Akan tetapi semua yang di media ini jangan salah kaprah dulu. Kebaikannya itu terbentuk dari apa? Maksudnya itu tujuannya dari apa? Kalau memang perbuatannya itu, kebaikannya itu benar-benar tulus karena Allah ingin menyadarkan salah satu orang yang berbuat syirik, perbuatan yang munafik, itu ya kalau memang benar-benar tulus, tanpa dipublikasikan, melainkan datangi orang itu. Dan kalau memang Marcel menuduh seseorang itu, ya katakan Samsuddin lah. Kalau memang Marcel menuduh Samsuddin membohongi orang, harus ada buktinya siapa yang telah dibohongi. Kalau memang ada buktinya siapa yang dibohongin, lalu dia bawa, datangi Samsuddin sekalian sama buktinya, sama yang orang yang dibohongin itu, tanpa kamera ya. Ini salah satu yang perbuatan yang baik karena Allah. Tanpa datengin, misalnya dia panggilnya Samsuddin, Samsuddin, apakah benar kamu membohongi ini dengan mengobatin dengan pakai cara ini? Benar, berarti kamu sudah dusta. Misalkan, segera kamu minta maaf kepada orang ini, segera kamu minta maaf kepada Allah.
Seandainya Samsudinnya tidak mau begitu, ini tanpa kamera nih ya. Seandainya tidak mau, maka wajiblah si Marcel itu membela orang yang telah dibohonginya dan bertindak yang lebih dahsyat agar memberi pelajaran terhadap Samsudinnya ini. Tapi ini tanpa kamera, itu maksudnya. Nah, ini yang terjadi. Si Marcel tanpa bawa bukti, malah bawa kamera, datang-datang buat rusuh, dibilang itu pembela kebenaran, dibilang karena Allah. Itu kan nggak benar, gitu. Ini tujuannya sudah beda ini. Tujuannya itu pengen pembuktian, bukan menyadarkan, bukan menolong seseorang. Ini bukan menolong seseorang. Sebenarnya misi, kalau yang benar karena Allah itu, misinya Marcel di sini menolong seseorang yang ditipu, menolong orang yang menipu menyadari kesalahannya, kembalikan lagi ke jalan Allah yang benar. Nah, itu yang benar. Tapi di sini si Marcel nggak begitu. Tiba-tiba datang bawa kamera dan di situ buat kegaduhan. Seandainya tidak buat kegaduhan, bertemu langsung dengan Samsudin, tujuannya ingin bukti, disorot dengan kamera. Itu kan sama aja yang mau menjatuhkan seseorang, bukan pembela kebenaran, gitu ya. Jadi jangan salah kaprah. Akan tetapi ketika si Marcel ini benar-benar ingin berbuat baik, meskipun itu punya tujuan yang lain, misalkan punya tujuan agar dia berhenti membohongi orang, tetapi dalam niatnya sendiri membawa kamera itu untuk dijadikan konten, meskipun itu ingin dijadikan konten, yang namanya berbuat baik, tetap Allah membalasnya dengan kebaikan juga. Ya ini salah satunya. Kalau si Marcel itu dengan perbuatannya yang baik itu mendatangi Gus Samsudin, maka Allah membalas dengan apa yang diinginkan. Apa yang Marcel inginkan melakukan seperti ini, pengen dia katakan lebih ke konten ya, pengen buat konten agar kontennya jadi viral, akan bisa dipuji orang kehebatannya. Itu terjadi, itu suatu balasan dari Allah terhadap Marcel. Nyatanya benar kan, dia sukses dianggap meraih kemenangan, dan dia juga sekarang lebih naik pamornya. Itu suatu balasannya dari Allah, suatu balasan kebaikannya yang diberikan oleh Allah gitu. Nah, kita kembali lagi kepada Gus Samsudinnya. Gus Samsudin ini berbuat cabul, katanya Marcel. Ini kan dianggap dukun cabul, kata Marcel. Dukun cabul, meskipun itu bukti belum ada, tapi kan ini kata Marcel, dukun cabul syirik. Nah, di sini Marcel menekan untuk mengakui segala kebohongannya di publik, di media, dan meminta maaf. Nah, kita kembali koreksi lagi. Seandainya Samsudin ini benar-benar melakukan pembohongan dan pencabulan ya. Seandainya Samsudin itu minta maaf di publik, di media, dilihat semua orang, yang bisa mengakibatkan mempermalukan dirinya sendiri, mempermalukan keluarganya, mempermalukan banyak orang sekitarnya, itu suatu tanda
tobat yang tidak diterima oleh Allah. Ya. Nah, cukuplah Samsudin ini kalau memang dia benar-benar melakukan, cukup dengan tak usah membongkar terhadap publik, terhadap media. Cukup dengan benar-benar mohon maaf, minta maaf kepada Allah, benar-benar mengakuinya kepada Allah akan kesalahannya, benar-benar bertobatlah dengan taubatan nasuha, tidak mau mengulangi lagi akan pembohongan dan pencabulannya. Dengan apa caranya? Dengan cara benar-benar membuktikan kepada Allah bahwa Samsudin ini mau minta maaf, ibadahnya yang benar-benar benar dibenerin, sholat tahajudnya, terus salawat-salawatnya, dan terus menerus diistiqomahkan, itu insya Allah. Tapi ini belum pasti Allah menerima, memaafkan ya, belum, saya nggak bisa menjamin, cuma insya Allah, wallahu a'lam, siapa tahu Allah memaafkannya. Makanya ada istilah sesama muslim, kita harus sama-sama menghargai, sama-sama bersikap toleransi. Kalau dibilang Samsudin ini membohongi publik, jelas dia membohongi, karena semua publik sudah paham dia membohongi. Gitu. Di sini saya bilang begini agar kalian semua tidak mengira saya ini pro kepada salah satu. Enggak, satu pun saya tidak ada yang pro, cuma saya di sini ingin memberitahu terhadap semua saudara di media ini bahwasannya manusia ini tempatnya ada salah dan dosa. Jadi tidak boleh sepihak menyalahkan salah satu, tidak boleh sepihak membenarkan salah satu. Oke? Karena kita tidak tahu kan siapa yang benar, siapa yang salah. Ini suatu hal yang gaib, tidak bisa kelihatan yang benarnya itu. Karena menurut kalian benar, menurut media benar, orang umum benar, belum tentu benar di depan Allah. Begitu ya. Jadi untuk kali ini saya mohon maaf, pamit diri dulu karena ini durasinya terlalu panjang menurut saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.